Halo peserta didik semuanya, kita kembali bertemu dalam pelajaran geografi. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang perkembangan kehidupan di bumi, serta rotasi dan revolusi bumi. Secara geologis, sejarah pembentukan muka bumi dapat dilihat dengan menggunakan skala waktu geologi. Skala waktu geologi ini menggambarkan sejarah peristiwa pembentukan muka bumi yang disusun secara kronologis berdasarkan bukti-bukti sejarah seperti fosil. Nah, sejarah waktu geologi secara umum dibedakan menjadi 4 divisi yang disebut dengan eon. Yang pertama ada divisi Haden yang berarti bawah muka bumi. Kemudian Archen yang berarti kuno. Proterozoik yang berarti awal kehidupan, dan Phanerozoik yang berarti kehidupan yang terlihat. Pada eon Haden, eon Archen, dan eon Proterozoik tidak ada pembagian skala waktu karena tidak ditemukannya fosil. Sedangkan Phanerozoik eon yang mencakup waktu hingga jutaan bahkan miliaran tahun dibagi ke dalam skala waktu yang lebih pendek yang disebut dengan era. Pembagian ini didasarkan pada penemuan fosil pada batuan. Phanerozoik eon dibagi ke dalam 3 era. Yang pertama disebut dengan Paleozoik atau Paleozoikum yang berarti kehidupan kuno. Sedangkan yang kedua disebut dengan Mesozoik atau Mesozoikum yaitu kehidupan masa pertengahan. Dan yang terakhir adalah era Kenozoik atau Kenozoikum yang berarti masa sekarang. Ketiga era pada era Phanerozoik eon dibagi ke dalam satuan waktu yang lebih pendek yang disebut dengan periode. Pembagian ini berdasarkan atas ditemukannya fosil di Eropa dan Amerika Utara. Lalu, bagaimana dengan kehidupan pada era-era tersebut? Pada era Paleozoikum mulai ditemukan tumbuhan, prolobita, ikan, dan ubur-ubur. Lalu, pada era Mesozoikum mulai ditemukan dinosaurus atau jenis hewan vertebrata yang paling banyak ditemukan dibandingkan dengan hewan mamalia, serta telah ditemukan tanaman yang berbunga. Lalu, era Kenozoikum, hewan mamalia mulai banyak ditemukan, dan rumput-rumput tumbuh menjadi tanaman untuk sumber makanan bagi hewan mamalia. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan planet bumi layak dijadikan sebagai planet kehidupan jika dibandingkan dengan planet-planet yang lainnya. Yang pertama adalah memiliki atmosfer. Atmosfer ini berfungsi melindungi bumi dari benda-benda angkasa seperti meteor. Di atmosfer juga banyak terdapat gas yang diperlukan bagi makhluk hidup seperti oksigen untuk manusia dan hewan, serta karbon dioksida untuk tumbuhan. Yang kedua, memiliki air. Lebih dari 70% bumi meliputi air. Keberadaan air ini justru menunjang setiap sendi kehidupan yang ada di bumi. Yang ketiga, memiliki tumbuhan. Tumbuhan yang hijau memungkinkan kehidupan berlangsung terus-menerus. Proses fotosintesis menjamin kehidupan makhluk lainnya. Hewan dan manusia bisa memanfaatkan tumbuhan di atas bumi. Yang keempat, memiliki suhu yang ideal. Akibat jarak antara bumi dan matahari yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, menyebabkan suhu di bumi sangat ideal untuk kehidupan. Yang kelima, memiliki rotasi 23 jam 56 menit. Jika rotasinya terlalu lama, menyebabkan perbedaan siang dan malam menjadi lama. Yang keenam, memiliki kemiringan sumbu 23 derajat, menyebabkan pemanasan di kutub dan di daerah khatulistiwa tidak terlalu ekstrim. Panas yang ekstrim antara kutub dan khatulistiwa akan menimbulkan angin yang sangat kencang. Dan yang terakhir, memiliki jalur pegunungan. Pegunungan ini berfungsi sebagai penghalang angin yang diakibatkan perbedaan suhu antara daerah kutub dan daerah khatulistiwa. Nah, ini ada setidaknya 7 faktor yang menyebabkan
bumi layak sebagai planet kehidupan. Selanjutnya adalah rotasi bumi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan satu kali rotasi adalah 24 jam. Tepatnya 23 jam 56 menit atau sehari semalam. Arah gerak rotasi bumi dari barat ke timur. Gerakan rotasi bumi memberi efek pandangan terhadap benda-benda angkasa lainnya. Misalnya, benda-benda luar angkasa bergerak dari timur ke barat. Kemudian ada beberapa akibat dari rotasi bumi. Yang pertama adalah pergantian siang dan malam. Bagian bumi yang menerima sinar matahari artinya adalah terjadi siang. Sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari terjadi peristiwa malam. Yang kedua adalah peredaran semu harian benda-benda langit. Seolah-olah benda-benda langit itu bergerak dari arah timur ke arah barat. Padahal sebenarnya bumilah yang bergerak dari barat ke arah timur. Yang ketiga adalah perbedaan waktu di bumi. Dan yang keempat, pembelokan arah angin. Belahan bumi bagian utara, arah angin akan berbelok ke arah kanan. Sedangkan belahan bumi bagian selatan, arah angin akan berbelok ke arah kiri. Selanjutnya adalah revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali mengelilingi matahari adalah 365 hari. Atau lebih tepatnya adalah 365 hari, 6 jam, 9 menit. Arah revolusi berlawanan dengan arah jarum jam. Ada beberapa akibat revolusi bumi. Yang pertama adalah pergeseran semu tahunan matahari. Yang kedua, perbedaan panjang siang dan malam. Dan yang ketiga, pergantian musim. Nah, ini adalah beberapa akibat yang ditimbulkan revolusi bumi. Baik, peserta didik sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.